Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, silahkan anak-anak lihat dulu kiri kanan. Kalau ada sampah, tolong dibersihin dulu, ya. Sudah bersih, Bu. Sudah bersih, Bu. Oke. Pada anggota kelas itu, tolong bantuin untuk menempelkan ini. Baik, sambil menunggu Puji, sekarang Ibu mau tanya kepada anak-anak semuanya. Kemarin materi kita tentang, ayo ada yang ingat nggak kemarin materi kita tentang apa? Perangkat keras. Oke, berarti Pia mengulang pelajaran di rumah, ya Pia? Ya, Bu. Baik, kemarin Ibu telah menjelaskan tentang perkembangan komputer, di mana perkembangan komputer itu dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, semakin hari semakin canggih. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ada suatu game yang akan kita mainkan pada hari ini, ya. Games ini antara semut dengan gajah. Biasanya kan gajah itu besar, kalau semut itu kecil. Nah, sekarang kita akan ganti, kalau Ibu bilang gajah, maka Anda harus jawab kecil. Besar, ya. Kalau Ibu bilang semut, Anda harus jawab Kecil. Oke? You are ready? Yes, ready. Oke. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Besar. Kan tadi Ibu bilang kalau gajah berarti anak-anak harus jawab kecil. Kalau semut berarti anak-anak harus jawab besar. Oke? Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Kecil. Lagi, satu kali lagi. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Kecil. Oke. Ini tujuan Ibu untuk melakukan permainan ini guna untuk merefresh kembali otak anak-anak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut kepada materi kita selanjutnya, ya. Sekarang kita akan belajar tentang 3 komponen komputer. Kalau kita berbicara tentang teknologi informasi komunikasi, itu semua tidak lepas dari teknologi Komputer. Nah, pada ekosistem komputer itu terdapat 3 komponen yang sangat penting, di mana 3 komponen ini saling berkaitan. Ya, yang pertama itu adalah Input. hardware atau perangkat Keras. Yang kedua, Software.
atau perangkat lunak. Yang ketiga yaitu Proses brainware. Ya. Pengguna user. Nah, ketiga komponen ini harus ada pada sistem komputer. Kita masuk kepada poin yang pertama yaitu hardware. Hardware ini adalah perangkat keras. Dalam artinya sebuah komponen atau perangkat yang dapat kita lihat secara kasat mata, dapat kita rasakan, juga dapat kita gunakan. Nah, pada hardware ini terdapat banyak macam perangkat keras. Ya, hardware ini memiliki banyak perangkat keras pada komputer. Sekarang ibu mau tanya kepada anak-anak semuanya, pasti anak-anak ibu pernah pergi ke warnet, ya kan? Ya. Nah, di warnet itu pasti Ananda menggunakan suatu komputer. Ya. Di sana akan banyak Ananda menemui perangkat keras pada komputer. Nah, siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh perangkat keras pada komputer? Ayo. Mouse, Bu. Ya, mouse. Monitor. Oke. Ya. Printer, Hard Ya. disk. Oke. Nah, itu adalah macam contoh dari perangkat keras. Nah, di sini ada beberapa macam perangkat keras. Yang pertama yaitu keyboard, ya. Keyboard ini adalah berupa papan ketik yang mana ini fungsinya untuk melakukan pengetikan. Contohnya, jika anak ibu membuat semacam surat, nah, nanti ini akan menggunakan keyboard. Yang kedua yaitu mouse. Nah, mouse ini gunanya untuk menggerakkan icon-icon program yang akan kita tampilkan pada layar monitor. Ya. Yang ketiga yaitu CPU. Pada CPU ini adalah merupakan komponen atau perangkat yang sangat penting di dalam suatu sistem komputer. Karena CPU ini semua program yang kita jalankan akan diproses melalui CPU. Nah, orang juga sering menyebut kalau CPU itu adalah otak dari komputer. Kenapa? Karena di dalam CPU ini terdapat banyak komponen-komponen yang berada di CPU tersebut. Nah, salah satunya itu di sini ada mainboard, ya. Ini merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk meletakkan beberapa peralatan. Contohnya itu seperti memori, prosesor, kabel data atau kabel penghubung. Masih banyak lagi. Yang kedua di sana juga ada terdapat prosesor. Nah, inilah alasannya kenapa CPU ini disebut sebagai otak dari komputer. Karena prosesor ini adalah merupakan perangkat prosesor ini merupakan suatu otak dari komputer. Semua program-program yang ada di komputer tersebut akan diproses oleh prosesor. Yang ketiga yaitu memori. Nah, inilah bentuk dari memori komputer. Ya, memori ini gunanya untuk menyimpan data, menyimpan data, instruksi dan informasi dari komputer. Sekarang kita masuk kepada contoh perangkat keras yang keempat, yaitu monitor atau layar komputer. Nah, monitor inilah gunanya berfungsi sebagai menampilkan program-program yang ada di komputer. Terakhir yaitu printer. Printer ini gunanya untuk mencetak informasi atau hasil ketikan atau hasil pekerjaan yang kita lakukan pada komputer. Nah, di printer inilah yang akan kita gunakan. Nah, jadi inilah beberapa contoh dari perangkat keras pada komputer. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada poin
poin yang kedua. Oke.